keempat yang bahas tentang entrepreneurship ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas tentang aspek entrepreneurship di dunia kedokteran. Gitu. Suara saya masih masuk jelas ya? Jelas, Dokter. Oke. Sebagai dokter, ini kalau kita ngomong sebagai manusia ya, sebagai profesi dokter, itu kemarin kita udah bahas bahwa kita berada di sebelah mana. Nah, maka kita berada di kuadran employee atau pegawai, misalnya pegawai rumah sakit, baik itu PNS ataupun swasta gitu ya, atau pegawai TNI Polri, sama aja pegawai negara juga tapi sebagai dokter, dan juga di kuadran self-employed atau praktek pribadi gitu ya, istilahnya kerja mandiri gitu. Sisi lain adalah, contohnya kalau sebagai posisi yang lain adalah tidak hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai dosen atau pengajar, maka ada sisi lain ya memang employee juga gitu ya, akan tetapi employee-nya tidak sekedar dalam hal tata laksana pasien saja, tapi juga ada dalam hal pekerjaan yang sifatnya melakukan pendidikan dan pengajaran. Nah, salah satu alasan kenapa saya memilih untuk berkarir sebagai seorang dokter spesialis di institusi pendidikan adalah itu, karena ada hanya tiga hal yang kita bisa harapkan untuk membantu kita setelah kita mati gitu ya. Nah, setelah manusia mati itu hanya semua amalnya terputus kecuali tiga. Yang pertama adalah amal jariah atau sedekah dalam hal harta. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang mendoakan. Nah, anak yang mendoakan kadang-kadang ada kalau untuk sedekah jariah itu udah pasti ya, uang disumbangkan itu udah pastilah gitu. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagai dosen otomatis kita selalu memberikan pengetahuan kita, gitu ya. Nah, itu diniatkan sebagai memberikan ilmu yang bermanfaat, gitu. Dan ketika ilmu itu berguna untuk menolong pasien oleh muridnya yang sekarang sudah jadi dokter spesialis, maka sebagian dari komponen kebaikan penanganan pasien itu, insya Allah saya yakin mengalir juga ke beliau yang mengajarkan. Makanya ada benefit lain sebagai guru selain dari sekedar benefit fisiknya atau materialnya. Nah, yang ketiga adalah anak yang berbakti atau anak yang mendoakan orang tuanya gitu ya. Nah, anak di sini kalau saya pernah dengar kajiannya itu tidak harus dalam bentuk anak kandung, karena kalimatnya atau katanya yang dipilih berbeda. Saya lupa kalimatnya persisnya dalam bahasa Arabnya, tapi diksinya itu berbeda. Kalau pemaknaannya adalah bukan hanya anak kandung saja. Artinya yang doanya tembus dan bisa bermanfaat setelah orang tuanya itu meninggal adalah, setelah manusia itu meninggal adalah bukan hanya doa dari anak keturunannya saja, tapi juga doa dari anak didiknya juga. Ya, makanya tadi kita selalu kalau bisa sebelum acara ilmiah atau apapun kita niatkan untuk mendoakan semua guru-guru kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal dan diterima amal-amalnya, diampuni dosa-dosanya, dan yang masih hidup diberikan kesehatan, keselamatan, dan semuanya. Nah, itu sebagai pembuka. Jadi bahwa semua yang bernyawa mati, pada akhirnya kita semua mati, tinggal kapan kita mati dan bagaimana kita mati. Nah, tinggal harapannya tentu saja mati dengan cara yang baik dan mendapatkan tempat yang baik juga nantinya. Oke. Nah, sisi lain yang jarang profesi dokter, kalau employee pasti jelas ya, maunya apa? PNS. Tapi sekarang udah mulai jarang yang mau PNS ya. Maunya apa? Rumah sakit swasta. Oke. Maunya apa? Self employee, praktek rame gitu ya. Oke. Tapi
Jarang yang maunya apa, punya bisnis, jarang. Kenapa? Karena biasanya waktu udah habis, nggak ada kesempatan, akhirnya ya udah ngerjakan seadanya saja yang ada di situ gitu. Sementara ada sisi yang lain juga, investor gitu, yang si kuadran keempat yang di kanan bawah, yang cukup banyak dokter yang berinvestasi, mungkin beli tanah, bangunan, kos-kosan, ruko, dan lain-lainnya, karena relatif lebih tidak menyita waktu. Karena memang betul kalau memulai bisnis sendiri itu capek, waktunya, effortnya lebih banyak, lebih besar. Akan tetapi kalau investasi lebih santai, ya udah pokoknya ada duit, beli, terus bisa jalan gitu. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang hubungannya dengan telemedicine. Nah, dalam sudut pandang kita sebagai dokter, yang dalam notabene sebagai employee, ataupun nanti sebagai self-employed, ataupun di sisi sebagai business owner, ataupun di sisi dari investor. Nanti kita akan lihat dinamikanya ya. Mobile telemedicine. Ini paparan ini saya buat ya berdasarkan beberapa referensi sebelumnya dari Profesor Rika, kemudian dari Dr. Agus Rahadian Rahim, kemudian ada dari Pak Bambang Supriyatno, ada dari Prof. Budi Weweko, ada juga dari Dr. Grace, ada juga dari paparan Health Tech ID, ada juga paparan dari Dr. Eko, Dr. Fiona, dan Dr. Agnes, serta ada 2 paparan saya sebelumnya yang berkaitan dengan pembuatan mobile apps atau aplikasi untuk fungsi digitalisasi klinik. Oke, kita mulai. Oops, maaf. Ya, oke. Dilema layanan kesehatan. Oke, apa dilemanya? Dilemanya adalah bahwa tahun 94 ditemukan suatu teori bahwa konsep layanan kesehatan atau pelayanan kesehatan itu ada suatu konsep yang disebut sebagai Iron Triangle of Healthcare. Apa yang dimaksud dengan Iron Triangle of Healthcare? Bahwa ada 3 hal yang membentuk segitiga sama sisi, yang ketiga halnya itu tidak mungkin dipisahkan satu sama lainnya. Yang pertama akses, yang kedua quality, yang ketiga cost, yang manapun ditukar-tukar nggak masalah. Tapi kalau diubah komponennya, maka akan mempengaruhi yang lain. Contoh, apabila kita ingin memiliki layanan kesehatan, let's say klinik atau rumah sakit gitu ya, kita anggap saja praktek pribadi misalnya. Kalau kita mau meningkatkan akses, yang tadinya misalnya dalam satu hari praktek, katakanlah misalnya praktek selama 8 jam sehari, kita bisa melayani berapa pasien nih? Misalnya kita anggap aja kalau satu pasien 15 menit, berarti 1 jam 4 pasien, atau 5 pasien lah, 1 jam 5 pasien, kemudian kita layani dalam 8 jam praktek satu hari full misalnya ya, maka 4 kali 8 berarti sama dengan 32 pasien, berarti satu hari kita bisa melayani 32 pasien. Tapi gimana kalau aksesnya kita tingkatkan? Dok, dari manajemen misalnya ya, dok kok seharian praktek 8 jam cuma 32 pasien sih dok, dikit amat, saya tambahin kuotanya ya dok, satu hari 8 jam jadi 80 pasien. Berarti aksesnya ditingkatkan. Maka akan ada yang berubah di 2 sisi yang lain. Entah itu cost, entah itu quality. Ya. Ilustrasinya kalau aksesnya tadinya 32 naik jadi 64 atau bahkan 80 misalnya, maka yang pertama kali terkena adalah quality. Pertanyaannya, bagaimana kualitinya? Ketika aksesnya dinaikkan, apakah kualitinya ikut naik atau turun? Silahkan dijawab dulu. Yuk, kita sambil interaktif diskusi biar nggak ya. Boleh, siapa aja mau nyaut? Nggak usah hidupin kamera, boleh. Langsung suaranya aja boleh. Kalau kita tingkatkan akses dari 32 pasien per 8 jam, kita tingkatkan ke 64 bahkan sampai 80, maka apa yang terjadi pada kualitas? Berkurang dong. Menurun, itu udah pasti. Karena berarti tadinya satu pasien bisa 10-15 menit, berkurang waktunya, maka interaksinya pasti berkurang. Oke. Oke, sekarang kita rubah bukan akses deh. Oke, bukan akses. Oke. Kita ubah yang lain. Pasien tetap 32, tapi saya mau layanannya high quality. Semua pasien di endoskopi, semua endoskopi direkam video, semua endoskopi dicetak foto.
apa yang terjadi pada cost? Naik atau turun? Naik, dokter. Pasti naik. Ini yang dimaksud ya. Jadi ketika kita mengotak-atik satu variabel lain berubah gitu ya. Nah, maka tidak mungkin kita merubah satu sisi tanpa mempengaruhi yang lain gitu ya. Dan itu ada hukumnya, kalau satu naik, yang lain ada kemungkinannya bisa turun. Nah, bagaimana kalau kita pengen yang datang ke dokter sebanyak-banyaknya, dibuka pintu aksesnya, seluruh pasien bisa datang berobat, dan biayanya semurah-murahnya, bahkan gratis. Maka apa yang terjadi pada quality? Naik atau turun? Ya? Kemungkinan turun, dok. Sudah pasti turun. Tadi kita ngotak-ngatik akses naik aja, quality turun. Kita turunkan cost, quality turun. Bagaimana kalau akses naik dan cost turun? Quality turunnya 2 kali kan? Ya. Iya. Tapi itu tidak boleh terjadi, khususnya di era BPJS ini. Jadi pokoknya akses harus naik sebanyak-banyaknya, cost harus turun semurah-murahnya, tapi kualitas harus tinggi setinggi-tingginya. Apakah itu mungkin? Menurut teori Iron Triangle of Healthcare tahun 94, ini tidak mungkin terjadi. Tapi ini yang dipaksakan terjadi. Maka apa yang terjadi? Ada konflik antara healthcare provider, dokter, pasien, dan rumah sakit ataupun payer, penjamin biaya gitu ya. Oke, kita sekarang skip ke tahun 2019. Ini saya buat slide-nya tahun 2019 kemarin. Bagaimana dengan di era digital? Oke, kalau di era digital sama lah, tetap ada akses, quality, cost. Tapi pertanyaan yang sama tadi ditanyakan, bisa nggak aksesnya meningkat, cost-nya turun, tapi kualitas ya nggak usah naik lah, minimal jangan turun gitu. Jadi kualitas tetap gitu. Bisa nggak? Kalau ditanyakan di tahun 94, nggak bisa jawabannya. Tapi di tahun 2019 ditanyakan, mungkin bisa, mungkin bisa. Caranya gimana? Kalau kita memanfaatkan teknologi. Begitu kita utilisasi teknologi, maka ada kemungkinan kita akan leveraging, meningkatkan akses lebih banyak, menurunkan cost, dan kualitas tetap baik. Mungkin ya, jadi belum pasti nih, masih ada kemungkinan. Tapi kalau kemarin tidak bisa, maka sekarang mungkin bisa. Oke. Dan kalau kita tambahkan interaksi antara teknologi di bidang layanan kesehatan, maka akan ada suatu aturan yang mengatur di dalamnya. Nanti akan ada perkonsil, Permenkes, surat edaran Menkes, undang-undang praktek kedokteran, dan lain-lainnya. Yang semuanya akan mengatur. Ada aturan yang mengatur tentang kualitas layanan, ada aturan yang mengatur tentang akses, tidak boleh tambah bayar biaya, ada aturan yang mengatur tentang biaya iuran, harus sekian maksimal, nggak boleh nambah. Ada aturan yang mengatur tentang teknologinya harus seperti ini, spesifikasinya, keamanannya, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita tambahkan lagi medical ethic di situ, maka interaksinya luar biasa rumit. Ya. Bagaimana kita memastikan bahwa layanan telemedicine ini tetap berkualitas, meningkatkan akses, murah, teknologinya aman, sesuai dengan semua peraturan, dan sesuai etika. Susah ngaturnya. Ya. Bukan berarti nggak mungkin, tapi susah. Jauh lebih susah kalau dibandingkan dengan kondisi di tahun 94. Artinya apa? Nah, kita nggak cukup nih jadi dokter spesialis THT yang pinter semua diagnosis dan terapi atau operasi saja. Tapi kita harus mulai mikir nih, gimana faktor aksesnya. Kalau misalnya operasi, kita anggap operasi FACE misalnya, berapa lama operasi FACE yang berkualitas itu? Apakah setengah jam bisa selesai? Atau 15 menit bisa selesai? Atau 2 jam? Atau 3 jam? Nanti kita ambil rata-ratanya misalnya, katakanlah 2 jam atau 2,5 jam gitu misalnya ya. Maka ada berapa kuota nih akses pasien operasi FACE per harinya oleh dokter tersebut. Bagaimana kalau dokternya hanya satu? Berarti kerja 8 jam, dikurangi 2 jam untuk operasi. Berarti sisa 6 jam buat di outpatient, di kliniknya. Tapi tambah lagi ada operasi FACE-nya mungkin 2, 3, atau 4. Berarti 4
kali 2 udah 8 jam habis, outpatient-nya nggak jalan dong berarti. Nah, itu makanya harus ada perhitungan seperti itu nanti. Terus cost-nya gimana nih? Wah, klaimnya nutup nggak? Dan seterusnya. Ini baru 3 ini yang kalian sudah rasakan di BPJS, meskipun kalian tidak merasakan langsung, tapi sebagai asisten di BPJS kalian sudah mempelajari. Nah, aturannya macam-macam. Nanti ada perubahan lagi, sosialisasi lagi, nanti ada apa lagi. Nah, sekarang akan ada tambahan lagi, teknologi. Kalian sudah merasakan bagaimana painful ya, bagaimana menyakitkannya transisi dari rekam medis manual ke digital. Menyakitkan atau menyenangkan? Saya nggak tahu nih, respon kalian gimana? Kalau rekam medisnya, transisinya kemarin gimana? Dari manual ke digital, lebih enak, atau lebih repot? Coba, saya minta feedback-nya dulu. Yuk. Siapa aja boleh, silakan. Izin dokter dulu dok. Hmm. Pada awal-awal sih mungkin kita merasa kerepotan dok, tapi pada akhirnya Oke. merasa lebih nyaman dengan digital kalau saya dok. Lebih gampang akses yang Sekarang kita... kan? Ya. Ya, sekarang. Tapi pada saat transisinya gimana? Repot sih dok. Ya. Repot. Karena itu ada yang disebut sebagai istilahnya namanya learning curve ya. Ada kurva belajarnya dulu gitu. Tapi setelah bisa ternyata lebih mudah. Mau cek hasil lab, nggak usah lihat belakang-belakang, tinggal klik. Mau lihat hasil rongsen, CT scan, dan lain-lain. Gitu, ya. Tapi nggak boleh dong rekam medis yang kemarin copy paste langsung. Nah itu ada medical ethic-nya, ada aturannya, dan lain-lainnya. Ya. Artinya kalian sudah mulai merasakan bahwa healthcare is not as simple as iron triangle of healthcare anymore. Ya. Healthcare nggak bisa lagi cuma ngomong masalah kualitas, akses, dan cost. Sekarang kita udah ada regulasi, teknologi, medical ethics, bahkan mungkin ada aspek lain yang saya belum sebutkan di sini. Security. Nah, rekam medisnya secure nggak tuh? Ya, bocor nggak nih datanya? Ya. Privacy. Siapa yang bisa lihat rekam medisnya? Ini bukan di BJP kok ikutan lihat. Ya. Begitu login, dia lihat-lihat data pasien yang lain. Wah, nggak boleh dong, harusnya diatur. Gitu, ya. Dan setiap aspek itu ada yang menghandle-nya. Gitu, ya. Dalam hal ini regulasi tentunya dari pemerintahan, kemudian masalah layanan, kualitas layanan, tentu saja standar profesi dari asosiasi ID dalam hal ini, dan kita, universitas dalam hal ini, dalam pendidikan, lebih cenderung di sisi sebelah sini dalam aspek, bukan berarti tidak yang lainnya ya, tapi kita lebih dekat di sisi sebelah sini berkaitan masalah kualitas layanan, teknologi yang baru, updating, seperti yang saya lakukan sekarang, serta aspek-aspek lainnya yang terutama berkaitan dengan medical ethics. Association juga melekat dengan ethics, dan jangan lupa ada private sectors, ya, di mana mereka akan sangat menghitung urusan cost, profit, akses, jumlah kunjungan pasien. Ini akan jadi faktor yang sangat mereka perhitungkan. Regulasi akan jadi aspek yang sangat diprioritaskan pemerintah. Kualitas layanan akan sangat diperhatikan oleh asosiasi ID. Dan dari sisi pendidikan ya sebetulnya semuanya ya, tapi minimal sebelah sini. Kita nggak akan terlalu mikir masalah misalnya operasi face-nya itu dapatnya berapa duit sih, kita nggak akan terlalu peduli ya. Tapi kalau dari sisi direktur rumah sakit, oh dia akan ngitung betul nih. Oh nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Gitu. Jadi setiap sektor memiliki prioritas yang berbeda-beda. Padahal aspeknya sangat rumit. Jadi seringkali hati-hati nanti ketika kalian sudah bekerja, itu nggak ketemu ngomongnya. Jadi kalian ngomong begini, dokternya butuh gini, butuh alat, butuh ini yang canggih, endoskopi. Direkturnya bilang nggak ada duitnya mau beli endoskopi. Orang tagihan kemarin belum cair kok, mau beli endoskopi. Endoskopi harga berapa duit gitu ya. Oh, padahal sekarang jadi nanti kompleks. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Jadi teknologi itu bagian dari kedokteran modern. Ini mindset utama yang harus dipegang, harus betul-betul dikuasain dan dipegang gitu. Artinya apa? Mau tidak mau belajar tentang teknologi.
yang jadi masalah adalah teknologi apa yang harus dipelajarin. Yang pertama, tentu saja teknologi kedokteran. Oke, kita bahas dulu tentang teknologi kedokteran. Apa saja yang dimaksud dengan teknologi kedokteran ini? Teknologi kedokteran ini ya bahas macam-macam ya. Mulai dari minimal invasive surgery, FAST termasuk salah satunya di situ ya, minimal invasive surgery, microscopic surgery, stereotactic surgery, imaging yang canggih kayak kemarin kita udah ikut kuliahnya Collegium tentang CT scan mastoid dan CT scan sinus paranasal, udah canggih banget imagingnya ya. Endoskopi ya. Lalu apalagi banyak sekali. Nah, ini teknologi-teknologi canggih di bidang kedokteran ini saja membutuhkan hardware, software, dan brainware alias pelatihan dari SDM-nya gitu ya, yang tinggi nih. Nah, yang jadi masalah adalah sejak tahun 90-an terjadi booming dari perkembangan teknologi kedokteran. Luar biasa pesat sekali. Sayangnya kita di Indonesia di garis hijau sejak tahun 90-an nggak sanggup ngikutin perkembangan ini. Baru dari sisi aspek health technology saja. Kita belum ngomong masalah IT. Okay? Artinya apa? Nah, kalau kita hidup di zaman sekarang, 2020-an, kamu akan melihat, kita akan melihat, dan kita sudah melihat gap yang luar biasa antara kenyataan yang kita miliki di rumah sakit kita, atau di rumah sakit tempat kamu nanti bekerja, dengan referensi-referensi yang ada. Ya. Oh, di sana udah pakai ini, kita barangnya aja nggak ada. Di sana udah pakai alat ini, mikroskop ini, kita barangnya nggak ada. Alhamdulillah kemarin kita dapat mikroskop yang baru, yang bagus, luar biasa. Dokter Pujo, Dokter Ayu, Dokter Mulyas mengusahakan untuk dapat mikroskop yang bagus seperti itu. Gitu ya. Itu kita baru dapatkan di 2020, gitu, akhir. Nah, padahal mungkin di tempat lain atau di Amerika itu sudah standar. Gitu. Nah, itulah gapnya. Itu pun di level rumah sakit yang sebesar tipe A rujukan Jawa Tengah. Makanya apalagi di rumah sakit tempat kamu kerja nanti, RSUD, tipe apa nanti, tipe B, atau tipe C, atau bahkan rumah sakit tipe D, aduh. Dia, terus kamu langsung ngadep ke direkturnya, saya minta mikroskop yang seperti di Karyadi, speknya seperti ini. Nggak akan ketemu pembahasannya. Ya. Jadi harus membahas secara komprehensif dengan manajemen juga. Nah, ini kita belum ke telemedicine, ini konsep dasarnya dulu. Dan ini sekarang kita bahas teknologi informasi yang diterapkan di bidang kedokteran. Banyak banget. Kita nggak akan bahas semua, tapi salah satunya yang kita bahas di sini adalah yang masuk di cloud computing. Ya, telemedicine itu apa? Nah, ini paparan dari Prof. Rika. Telemedicine itu adalah kedokteran jarak jauh membagi informasi klinis dalam lingkungan medis yang tertutup. Jadi kurang lebih seperti ini, sisi pasien lihat dokter, sisi dokter lihat pasien, gitu ya. Dan ada kebutuhan di Indonesia yang cukup tinggi karena berbagai masalah seperti distribusi yang tidak merata, baik distribusi dari jaringan sinyal ataupun distribusi dari tenaga kesehatan. Nah, ini yang paling berat. Karena distribusi dari sinyal yang jelek, 4G ini, tahun 2017, mungkin sekarang tahun 2020 sudah membaik. Artinya kalau kita pengen yang daerah luar Jawa ini sinyalnya bagus, kita tinggal bangun pancarnya, bangun jaringan fiber optiknya, kasih sinyalnya, kasih duitnya, asal duitnya, cukup selesai. Maka semuanya sinyalnya akan bagus, nggak ada lagi yang putih, minimal oranye. Oke? Tapi masalah belum selesai sampai di sana. Ya. Selain sinyalnya ada kesenjangan, jumlah manusia SDM dokternya juga ada kesenjangan. Ya. Jadi kalau yang di Jawa ini merah semua dokternya banyak, lihat yang di luar Jawa dokternya sedikit sekali. Ya. Apakah kalau dikasih uang pada saat yang bersamaan dengan sinyal tadi merata, maka otomatis dokternya akan merata di sini merah semua? Saya nggak yakin, gitu ya. Nah, kecuali memang nih ibu kota katanya kan mau dipindah ya ke area sini. Nah, mungkin nanti dokter juga banyak yang mau pindah ke sana, gitu. Mungkin ya, saya juga belum tahu. Maka sudah jelas di sini tampak kesenjangan di mana dokter di Jawa sangat banyak sehingga pasien cari dokter gampang. Sementara di Sumatera masih bervariasi, ada yang ramai ada yang enggak, tapi area Kalimantan, Papua, Indonesia Timur lainnya itu udah jelas cari dokter susah. Apalagi cari dokter spesialis, THT misalnya.
Nah, kita belum tahu nih sebaran dokter teater seluruh Indonesia bagaimana, titik mana ada berapa, titik mana ada berapa. Saya nggak pegang datanya. Tapi saya yakin juga kurang lebih seperti ini. Gitu. Ini kebetulan dokter tanpa spesifikasi spesialisasi, cuma dokter semua gitu aja. Berarti ada kemungkinan kan pasien yang di let's say Kalimantan, Sulawesi, atau Maluku, Papua butuh cari dokter THT tapi nggak ada, kemudian dia telemedicine yang nanganin dokter di Jawa atau di Jakarta. Iya bisa banget. Dan itu sudah terjadi hari ini. Ya. Dan terus nanti kalau dia di Papua, dokternya di Jawa, nanti minum obat ada reaksi anafilaktik atau lain-lainnya bagaimana? Nah, itu masalah yang kita harus bahas nih di hari ini. Ya. Prinsipnya Menteri SDM dan Menteri Kesehatan sudah memberikan arahan bahwa telemedicine sebaiknya ada angin segar yang memberikan kesempatan untuk berkembangnya telemedicine. Oke. Dan ada beberapa payung hukum yang sudah dibuat baru keluaran 2019, 2020 beberapa. Ada PMK tahun 20, ada SE, ada Perkonsil, ada Fatwa MKKID. Jadi aturan-aturannya sudah keluar. Apa isi aturan-aturan itu? Nah, kita akan bahas beberapa. Ada beberapa tujuannya. Tujuannya adalah prinsipnya membantu akses. Kalau ingat tadi triangle-nya, maka semua ini akses. Ya. Pasien bisa dilayanin. Oke. Tapi dengan kualitas yang tetap baik. Dan sebetulnya selama ini sudah jalan dalam arti kata kadang-kadang ada pasien yang kontak lewat telepon, SMS, atau mungkin WhatsApp gitu, tapi secara informal. Ya. Dan rumah sakit kemudian mengadaptasi nih, ya sudahlah kita telemedicine tapi pakai WhatsApp, pakai HP-nya rumah sakit. Gitu. Ya, cara paling simpelnya seperti itu pun sudah ada. Ada rumah sakit yang bahkan telemedicine sampai ngantar obat, ya, atau lewat telepon, dan lain-lain. Tergantung rumah sakitnya ngembangin yang sistem yang seperti apa. Nah, jenis layanannya bisa berupa komunikasi konsultasi, atau supervisi, ekspertise, dan konsultasi dokter dan pasien. Nah, kalau komunikasi konsultasi kita udah sering ya, kamu kan jaga, lapor kan, konsul dok, pasien bla 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 bla. Ini dok, lapor dok, pasien gini, oke, kamu lakukan tindakan begini, supervisi, oke, atau ekspertise, dok ini rongsennya begini, kirim dok. Nah, 3 ini kita udah biasa kerjakan sebetulnya, dan hampir nggak ada masalah. Tapi yang jadi poin keempat ini yang berpotensi jadi masalah, di mana dimungkinkan terbuka hubungan langsung antara dokter dan pasien secara virtual. Ada banyak harus dipertimbangkan bahwa yang penting bahwa telemedicine punya keterbatasan. Dan tidak bisa menggantikan interaksi dokter pasien sesungguhnya. Ini harus keep in mind. Gitu, ya. Dan apalagi pada kasus gawat darurat, ya nggak boleh. Udah ini aja, pakai obat ini aja. Udah ini coblos itu aja, nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Maka yang dilakukan kalau, ini kayaknya sesek, bro, gini-gini. Ibu cepat datang ke rumah sakit terdekat. Rumahnya di mana? Area mana? Oh, berarti rumah sakit yang terdekat. Segera ke sana, gitu ya. Nah, itu sebetulnya fungsinya untuk triase, remote triase. Jadi untuk mengarahkan pasien mendapatkan pertolongan. Seperti kalau di luar negeri itu 911 ya. 911. Oh ini heart attack, ada siapa di situ? Kamu bisa apa? Bisa lakukan ini. Tapi ambulan dikirim datang gitu. Terus pas ada pertolongan pertama dipandu sama telepon, ambulan datang, pertolongan, selamat, bawa rumah sakit ya. Konsepnya seperti itu. Bukan berarti pasiennya yang ngerjakan tindakan gitu. Ada banyak harus diperhatikan, termasuk juga masalah regulasi dan aspek etikanya, ya, rahasia kedokteran, ada resiko munculnya malpraktik mungkin, ya. Nah, sebetulnya gimana sih pemerintah ngaturnya? Ada nggak sih kebijakannya? Ada kebijakannya. Ini paparan dari Dr. Agus. Prinsipnya arahan dari Menkes adalah bahwa kalau dalam kutipannya itu, saya berharap inovasi-inovasi yang telah dikembangkan mampu membangun ekosistem digital yang terintegrasi dengan baik, serta mampu meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia dan dapat benar-benar diimplementasikan dengan baik. Maka di sini kata kunci muncul adalah akses, meningkatkan pelayanan, ini berarti akses, dan baik kualitasnya gitu ya, kinerja, efektivitas, efisiensi berarti masuknya ke quality. Kalau ada efisiensi, masuknya cost. Nah, berarti beliau mengarahkan atau menginginkan teknologi ini bisa meningkatkan akses, menurunkan cost, dan meningkatkan kualitas. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin paparannya.
yang sebelumnya. Dan sudahlah dibuat surat himbauan, ya, ada pelayanan elektif, telemedicine, dokter yang 60 tahun tidak boleh praktek, dan seterusnya. Kemudian ada surat, ada Permenkes, ada surat edaran, sama yang tadi disebutkan, dan prinsipnya kurang lebih alurnya yang disarankan adalah seperti ini, menurut aturan PMK nomor 20 2019, di mana yang meminta konsultasi dan yang memberi konsultasi harusnya adalah antara Vaskes. Maksudnya gimana? Ini dokter umum, ini dokter spesialis. Misalnya ini di puskesmas, ini di rumah sakit. Ya. Dok, konsul dok, ini ada pasien nih, rongsennya begini-begini, kayaknya curiga COVID misalnya. Kirim, filenya kirim, shred, dilihat sama dokter spesialis parunya. Oh iya nih, kayaknya curiga ini, lakukan ini, ya dilakukan misalnya. Terus, oh dok ini nggak membaik, oh berarti harus konsul, harus rujuk, dan seterusnya. Ya. Jadi awalnya ini yang didesain. Jadi telemedicine yang awalnya didesain adalah telemedicine antara Vaskes, bukan telemedicine antara dokter dan pasien. Di PMK 20 2019. Akan tetapi, ada aturan baru yang muncul dari SE ini, meskipun kekuatan hukumnya lebih rendah di bawahnya yang tadi, tapi sudah muncul aturannya. Prinsipnya adalah bahwa sekarang boleh dokter melakukan secara telemedicine, analisis spesifik tertentu melalui audiovisual, kemudian nasihat saran, penegakan diagnosis, terapi, dan bahkan resep. Boleh. Serta rujukan untuk periksa ke lab. Boleh. Ya. Jadi yang tadinya konsepnya dokter sama dokter nih. Sekarang aturan baru, dokter sama pasien boleh. Ya. Terus caranya nulis resep gimana nih kalau lewat online? Nah, ada macam-macam. Ada resep tertutup, terbuka, dan lain-lainnya. Prinsipnya boleh, tapi ada ketentuannya. Dan, nah tadi saya bahas juga ya, ada sisi profesi ID, ada sisi akademik, dalam hal ini kita di Fakultas Kedokteran nih, dan ada sisi government bikin aturan, tapi ada satu sisi lain nih, siapa mereka? Private sectors. Nah, private sectors lah yang melihat ada kebutuhan akses dan ada peluang untuk masalah cost atau profit gitu ya. Jadi ini dianggap sebagai peluang. Nah, peluang itu memunculkan unit usaha, unit bisnis. Nah, peluang dan unit bisnis itu muncul di dunia digital yang sekarang ini marak disebut sebagai startup di dunia kesehatan. Dan sudah ada asosiasi, Atensi namanya, bahwa dia adalah Asosiasi Telemedicine Indonesia. Bahkan asosiasinya sudah ada. Ya. Jadi ada Asosiasi Dokter Indonesia. Sekarang ada Asosiasi Telemedicine Indonesia. Gitu. Siapa anggotanya? Nah, anggota-anggotanya adalah para pengusaha startup yang bergerak di bidang telekonsultasi. Ya, ada di sini beberapa brand besar ya, saya nggak akan sebut di sini, tapi kalian bisa baca sendiri. Dan mereka sudah memberikan kerjasama atau sudah melobi dalam hal ini secara baik untuk bagaimana nih kita bisa partisipasi membantu pemerintah melawan pandemi. Nah, namanya pemerintah lagi kewalahan, ada yang mau bantu ya pasti alhamdulillah, terima kasih mau dibantuin gitu kan. Nah, maka terjalinlah kerjasama yang erat antara Kemenkes dan Atensi dalam hal pemberian informasi, edukasi kesehatan, konsultasi online, pemeriksaan kesehatan di rumah, rapid test di rumah, pemberian obat, ataupun mengarahkan rujukan. Dan ternyata, ini data yang penting, saya akan agak lama di sini. Menurut data yang disampaikan oleh Dr. Agus pada paparannya pada saat webinar itu adalah yang tertinggi ada datanya di sini sekitar 4,8 juta artikel yang dibaca tiap hari. Jadi tiap hari ada 4,8 juta orang yang baca artikel kesehatan. Pertanyaannya artikel kesehatan yang dibaca sama mereka yang nulis siapa? Nah, kita atau bukan? Ya bukan kita, ya orang lain yang tulis. Karena ada akses, ada demand untuk itu. Maka kita nggak tulis, orang lain tulis. Orang lain tulis, orang lain punya orang lain yang dibaca. Gitu, ya. Ada juga konsultasi yang berkaitan dengan COVID per harinya. Ini per hari ya, bukan per bulan, bukan per hari. 10.000
780 konsultasi COVID. Non-COVID-nya berapa? 147.000 konsultasi. Non-COVID. Oke. Kita lihat lagi data yang lain. Dari 147.000 tambah 10.000, let's say ada sekitar 160.000 sekian gitu ya. Apa saja yang dilakukan? Macam-macam. Ada yang isolasi untuk COVID, yang 10.000 ini berhubungan dengan COVID ya. Yang non-COVID, ada yang konsultasi atau keperawatan, home care gitu, rawat luka, apa segala macamnya. Dan ada juga yang pengantaran obat ke rumah, tiap harinya sekitar 1.000, dan resep harian sekitar 2.000. Ya. Dan pemerintah juga tidak diam saja menyerahkan kepada swasta. Pemerintah juga sebetulnya membuat sistem. Tapi sistemnya masih jadi gini, kalau sistem atau perubahan itu bisa dua jalur, bisa top down, bisa bottom up gitu. Kalau pemerintah yang bikin itu top down. Kalau private sector yang bikin itu bottom up biasanya. Dan biasanya pergerakannya lebih lincah yang bottom up. Kalau yang top down lebih lambat. Kenapa? Karena ada regulasi, aturan, organisasi besar, training dulu, dan segala macamnya. Nah, yang dibuat oleh pemerintah sebetulnya, dalam tanda petik, pemerintah juga punya startup, namanya Sehatpedia. Ya. Beberapa DPJP di rumah sakit tertentu, yang sebagai pilot project-nya sudah diterapkan di 6 rumah sakit, unit khususnya Kemenkes, vertikalnya Kemenkes, yaitu Fatmawati, Persahabatan, Hasanuddin, Karyadi, Sanglah, dan Wahyudin Sudoyosodo. Jadi 6 rumah sakit ini para DPJP-nya sudah dilibatkan dalam aplikasi Sehatpedia, yang di dalam Sehatpedia ini melayani layanan berbagai macam, antara lain seperti konsultasi, artikel kesehatan. Jadi mirip sama yang dibikin startup swasta tadi, tapi milik pemerintah gitu. Dan di dalamnya juga ada integrasi sistem namanya Zcare Sehatpedia, itu kerjasama dengan private sector Zcare-nya untuk membuat suatu sistem cloud hospital system namanya. Artinya apa? Sistem manajemen rumah sakit secara cloud. Cloud itu apa? Cloud itu artinya sistemnya nggak diinstal di rumah sakit. Sistemnya diinstal di server secara online, entah di mana, di multiple location, di banyak tempat, sehingga kalau satu location mati lampu, sisi lain masih nyala gitu ya, jadi nggak pernah down sistemnya. Dan ini akan menghubungkan berbagai rumah sakit 6 ini tadi, dianggap sebagai rumah sakit A, B, C, D, E, F, G, D, E, F gitu ya. Maka ke-6 rumah sakit ini sistemnya terhubung jadi satu. Baik dalam hal rumah sakit online-nya, manajemennya, sisrutnya, rujukannya, ataupun sistem rawat inapnya. Dan itu mencakup urusan mulai dari mondok, perawatan, DPJP, obat, lab, rongsen, dan billing. Dan semua bisa bayar juga sampai sini. Ya. Jadi sebetulnya ini udah luar biasa yang dibikin sama pemerintah. Cuman again, tidak mungkin satu sistem dipakai buat semua. Pasti masyarakat, ini tampilannya kurang bagus nih, yang ini tampilan lebih bagus, ini berat nih aplikasinya, yang ini lebih ringan gitu ya. Nah, masyarakat akan pilih sendiri. Nah, ini ada lanjutannya lagi dari Perkonsil. Nah, kita bahas yang aturan yang lebih baru ya. Jadi tadi yang 2019, tadinya dokter sama vaskes saja, dokter sama dokter, kemudian bisa dokter sama pasien, ada beberapa wewenang, mulai dari anamnesis, periksa fisik tertentu, kemudian ada diagnosis, resep, dan rujukan, kemudian ini dibahas lagi secara spesifik, apa sih wewenangnya? Nah, dengan latar belakang yang kurang lebih sama, paparan dari Pak Bambang ini menyatakan bahwa ini sebetulnya surat edaran tadi maksudnya adalah selama COVID aja. Jadi telemedicine yang dibolehkan antara dokter sama pasien itu di periode COVID aja. Tapi periode COVID ini sampai kapan? Ya sampai selama dinyatakan masih pandemi oleh pemerintah. Kenapa dikeluarin surat edarannya? Sebagai panduan untuk patient safety dan kepastian hukum, gitu ya. Meskipun kekuatan hukumnya lebih lemah, tapi paling nggak pemerintah udah membantu nih. Minimal selama periode COVID ini boleh deh. Gitu. Setelah COVID gimana? Nanti kita bahas. Jadi kalau bahas penyakit COVID aja, ini kita nggak bahas penyakit THT ya, bahas COVID ya. Itu manifestasi macam-macam, ada yang ringan sedang, ada yang berat, ya kalau berat baru ke spesialis paru dan lain-lainnya. Kalau misalnya overload nggak ada, berarti nggak ada SPP, maka SPD dan seterusnya ya, turun ke melimpah ke spesialis yang berwenang. Tapi kalau ringan mungkin bisa dokter yang lain gitu. Terus bisa berdasarkan tetap langsung atau telemedicine, dan telemedicine
tadi udah disinggung tentang telekonsultasi tadi. Boleh diagnosis, tapi ada syaratnya berkaitan dengan privacy atau security, rahasia pasien, dan regulasi, yaitu STR dan SIP. Dan alurnya adalah seandainya pasiennya itu emergency, maka nggak boleh dilanjut lama-lama telemedicine. Cepat diarahin langsung rujuk ke rumah sakit. Ya, tapi kalau kasusnya non emergency, oke, bolehlah telemedicine gitu. Tapi kalau selama telemedicine dokter menilai ada emergency, harus segera rujuk gitu ya. Jadi ini panduannya gitu ya. Untuk apa? Untuk patient safety tadi. Sehingga kita lihat di sini ya. Maka dengan telekonsultasi yang sifatnya non emergency tadi, dokter kita di sini syaratnya memiliki STR dan SIP di Vaskes, dan pasien nggak perlu datang ke rumah sakit nih. Tapi kita bisa anamnesis atau kirim datanya deh, udah periksa apa, udah cek lab apa, udah rongsen apa gitu ya. Tapi pasien tidak boleh langsung ke dokter, tapi pasien harus via sistem yang dimiliki Fasiankes. Nah, Fasiankesnya siapa? Ya bisa rumah sakit, bisa Pratama, bisa klinik utama, bisa klinik umum, bisa klinik spesialis, atau bisa juga dokter praktek pribadi pun juga bisa gitu ya. Nah, maka dia harus daftar dulu ke Vaskesnya, istilahnya ke adminnya atau ke perawatnya gitu ya. Saya mau dong daftar, mau telekonsultasi nih. Oh iya Pak, sama dokter siapa, kapan, jam berapa, ini harus tanda tangan inform konsen dulu, bayarnya segini dan lain-lainnya. Oke, saya mau. Tek, dijadwalin, baru pada hari yang tertentu dia ketemu dokternya. Oke, konsultasi. Artinya dokter nggak ngurusin masalah yang di sisi sebelah sana, yang kosnya gitu ya. Kosnya dihandle sama Fasiankes. Maka syaratnya apa? Ya Fasiankesnya harus memiliki kemampuan untuk menyediakan sistemnya itu. Ya. Expertise teman beresep boleh, tapi ada golongan tertentu yang tidak boleh. Ya. Jadi yang boleh adalah dokternya harus pakai SIP, boleh anamnesis, tapi harus bikin rekam medis juga yang tertulis sifatnya sebagai bukti, dan kalau misalnya diberikan resep boleh, tapi tidak boleh yang narkotika dan psikotropika, boleh bikin surat keterangan sakit, boleh, harus jaga rahasia, harus utamakan keselamatan pasien, dan boleh dapat imbalan. Jadi boleh ada fee-nya konsultasi online. Ini bukan kata saya, ini kata Perkonsil 74 2020 pasal 10. Tapi Perkonsil 74 2020 pasal 9 melarang pasien langsung ke dokter tanpa Fasiankes. Jadi istilahnya harus ada tempat prakteknya gitu ya. Prakteknya di mana? Di klinik A ya, berarti daftarnya ke klinik A itu gitu ya. Atau ke rumah sakit X itu gitu ya. Tidak boleh tidak jujur, tidak etis ya, tidak boleh yang di luar kompetensi, penunjang yang nggak jelas, semua suruh CT scan atau semua suruh tes alergi misalnya juga nggak boleh ya. Tercela intimidasi nggak boleh, dengan invasif apalagi ya. Pak itu ambil itunya jarumnya, coblos masukin sini ya, nggak boleh ya, ini nggak boleh. Cuman kita monitor pandu gitu aja nggak boleh. Biayanya mahal sekali, luar biasa juga nggak boleh. Dan tidak boleh bikin surat keterangan sehat. Tapi surat keterangan sakit boleh. Nah ini nanti keterangan lebih lanjut bisa dibaca di Perkonsilnya sendiri. Nah, oke, pemerintah udah ngatur. Asosiasi gimana? Nah, kita lihat dari sisi asosiasi, sudut pandang asosiasi. IDI dalam hal ini diwakili waktu itu paparannya oleh Prof. Budi Weweko. Ini paparan Prof. Budi ya, ini slide-nya Prof. Budi, ini saya ambil dari Prof. Budi, jadi saya tampilkan bahwa ini sumbernya dari Prof. Budi. Telemedicine itu macam-macam ternyata, jadi telemedicine itu nggak cuma telekonsultasi aja, tuh ya, tapi ada juga selain telekonsultasi, ada juga yang disebut sebagai teleasisten, teleexpertise, telemonitoring. Jadi lingkupnya luas. Yang kita kenal sebagai telemedicine sekarang sebetulnya adalah aktivitas telekonsultasi gitu. Tapi sebetulnya nanti ada juga nih telemonitoring, ada juga teleexpertise, ada juga teleasisten gitu. Kalau yang tadi teleexpertise, yang konsul-konsul itu teleexpertise. Jadi butuh dokter. Nah, ini ada survei dari penelitian dari National Health Service 2019 bahwa semakin hitam semakin kuat gitu ya. Akan ada perubahan atau shifting mana yang lebih dominan atau jadi prioritas atau the next big thing di dunia kedokteran itu adalah tahun 2020 ini sekarang, 2040 itu berarti 20 tahun lagi kan. Kalian kan kurang lebih, let's say lulus sekarang, berarti dalam 20 tahun lagi itu kira-kira puncak karir kalian yang udah jadi dokter senior gitu istilahnya.
maka telemedicine udah matang di sana. Udah jadi 2040 telemedicine udah jadi hal biasa, sebagaimana sekarang kita biasa pesan makanan lewat ojek online. Ya. Smartphone apps udah jadi hal biasa. Ya. Sensor, genetik, AI sekarang belum, robotik sekarang belum. Jadi makin hitam, makin established dia. Dia butuh waktu nanti. Apalagi nih, wah berarti ada 10 item yang harus dipelajari nih, ya. Di luar THT, di luar modul, di luar ujian nasional. Kapan belajarnya? Ya, nanti selalu special setting nggak apa-apa. Ini saya kasih pengantar awal untuk nanti mendalami sendiri, ya. Kalau nggak tertarik gimana? Ya terserah. Kalau nggak tertarik ya paling 2030, 2040 kamu juga harus susah nanti, ya. Ini saya kasih tahu sekarang supaya ahead, ya. Ibarat kata kalau mau jalan tuh saya kasih tahu dulu, depan ada lubang tuh, awas, belok kiri, belok kanan, jangan masuk lubang gitu, ya. Nah, kamu juga harus lihat proyeksi 5, 10, 20 tahun lagi ke depan kayak gimana nih praktek THT-nya nih itu, ya. Boro-boro 20 tahun ke depan, Dok, besok ujian aja pusing, ya itu beda lagi, ya. Ujian harus belajar. Telemedicine menurut Prof. Budi Weweko bikin framework yang unpublished ini banyak hal, tapi prinsip utama nomor 1 adalah pemberdayaan pasien dan harus secara baik secara legal dan etiknya. Ini utama nomor 1. Baru kemudian masalah data, siapa yang punya data, siapa bisa akses data. Baru kemudian ke masalah rekam medisnya nanti kayak gimana, ya. Baru kemudian masalah profesionalitas, kualitasnya kayak gimana, ya. Nah, kalau sudah sistemnya udah jadi, udah yang bagus nih, baru nanti jatuh ke universitas nih. Kita latih nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lah sekarang udah dilatih belum? Sekarang belum dilatih. Kenapa sekarang belum dilatih? Belum ada sistemnya. Kenapa belum ada sistem? Belum dikerjain. Ya sebetulnya udah dikerjain, tapi belum selesai kan masih prototipe 6 rumah sakit tadi. Nanti begitu scale up, rundown, roll off ke semua rumah sakit, maka kita nanti akan ikut ke sana. Gitu. Nah, aturannya banyak banget sih. Iya, ada surat dari Menkes, ada Prekonsil, ada aturan dari WHO, ada American College of Obstetric Gynecology, ada NHS dari Inggris, ya. Nah, ini Prof. Budi Weweko sangat baik membuat perbandingan dari semua regulasi yang ada. Prinsipnya adalah ya ada persamaan, ada perbedaan, tapi arahnya adalah boleh ke telemedicine, tapi harus berhati-hati. Gitu. Dan telemedicine atau telehealth ini ada jenis-jenisnya dan ada fase-fasenya. Artinya ada yang baru berkembang, ada yang sudah lumayan maju, ada yang udah jadi matang gitu ya. Nah, apa jenisnya? Nah, yang udah jadi matang tuh radiologi. Teleradiologi udah matang. Maksudnya gimana? Rongsen sekarang udah digital. Jadi begitu rongsen cekrek, itu filenya otomatis udah digital. Maka dengan sangat mudah file itu dikirim ke dokter DBJP, lalu diekspertise itu udah sangat mudah sekali. Artinya rongsennya mungkin di pasien di Papua, dikirim ke Jakarta, kirim balik ekspertisenya udah mudah sekali. Ya. Surgery ini masih belum sebetulnya ya, tapi beberapa yang sudah matang karena device-nya sudah ada. Telesurgery salah satunya adalah Da Vinci mesin ya, Da Vinci robotik itu sudah bisa robotik surgery dari rumah sakit yang berbeda. Telepatologi ya, sediaannya dipoto preparatnya lalu dikonsultasikan bisa ya. Psikiatri, dermatologi, oftalmologi, pediatrik, emergency, others. THT-nya mana nih? Ya, others ya. Maksudnya gimana? Emerging. Maksudnya baru mau berkembang. Kenapa? Belum ada yang bikin ya. Ya, kita nanti bikin ya. Jadi dokter wajib mempertahankan perilaku profesional dan telemedicine ini memperkuat, bukan menggantikan layanan standar ya. Jadi bukan untuk gantiin, tapi untuk memperkuat atau memperkuat layanan, meningkatkan layanan gitu lah ya. Dan platformnya harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan yang tadi ya. Terus rumah sakit mana sih yang udah jalanin telemedicine? Banyak ya. Kalau Karyadi saya nggak tahu persis apakah sudah up and running telekonsultasinya dan lain-lainnya saya nggak tahu. Tapi ini ada paparan yang disampaikan oleh Dr. Grace. Beliau dari rumah sakit private salah satu yang besar di Indonesia. Dan salah satu alasannya karena beliau dari Siloam ya. Karena ada tenaga medis mereka yang meninggal gitu. Terus akhirnya mereka roll out sistem ini. Sistemnya telekonsultasi, jadi dokter bisa konsultasi dengan pasien. Jadi namanya ini brandnya saya nggak akan sebut ya. Jadi mirip seperti yang
sekarang udah ada dan besar sekali di Indonesia, nomor 1 itu, tapi ini miliknya mereka sendiri, private gitu ya. Dan ini terjadi hanya bisa digunakan sistemnya oleh rumah sakit jejaringnya mereka aja sama. Dan karena ada himbauan dokter-dokter spesialis yang lain-lain nggak boleh datang ke rumah sakit, terus yang sakit gimana? Nah, mereka fasilitasi dengan telemedicine. Meskipun ada tantangannya, dokternya telat, ya pasiennya udah nunggu, ya dan macam-macam lah. Intinya ada masalah juga, jaringan juga nggak stabil, pasien yang tua suruh konsul susah gitu, karena gaptek misalnya, itu masih ada tantangannya. Nah ini paparan lagi berikutnya adalah telemedicine dan digital health. Jadi ada asosiasi namanya Health Tech ID di Indonesia yang berhubungan dengan yang berkecimpung di bidang kesehatan dan teknologi. Ada kurang lebih 100 perusahaan dan ini jenis-jenis perusahaannya. Nah, saya minta bantuannya nih. Ada yang bisa cari nggak logo yang kalian kenal? Siapa ya? Coba. Siapa yang pakai laptop? Izin saya, dokter. Indra. Ya, dokter. Oh, tapi Indra kenal nggak ya? Coba deh. Indra, kamu yang kenal logo yang mana, Indra? Kamu namanya siapa itu? Indra, oke. Oke nih, ambil mouse-nya. Kamu gerakin pointernya ke logo yang kamu kenal yang mana? Ini, dokter. Halo, Oke, dokter. Halo, dokter. oke. Ya udah nggak usah sebut nama, kita kan nggak promosi ya, tunjuk Iya, aja. Udah itu doang. Ini juga, dokter. Oke, ada lagi? Ini, dokter. Mana? Oops, sorry. Mana? Ini, dokter. Oke. Yang kalian sering lihat di THT ada logonya? Yang ada di cover background laptop saya. Bisa nemuin nggak? Nggak tahu nih Indra nih. Ini, dokter. Siapa yang lain ya? Hah? Ini, dokter. Mana coba arahin pointernya. Hah? Iya, ketemu ya. Ya, saya juga tergabung di situ ya. Lanungga Studio. Saya juga masih dalam fase proses belajar di sana untuk ikut nyemplung ya. Apa sih ini health tech itu ya? Kita lihat. Nah, meskipun sudah tergabung di asosiasi yang sama dan terpampang di lembar yang sama gitu ya. Tapi tentu saja ada banyak perbedaan ya, modalnya kalah gede ya, tenaganya kalah gede, teknologinya kalah canggih gitu ya. Tapi minimal kita tahu apa sih yang ada dan kayak gimana gitu ya. Ada macam-macam sekali, banyak sekali ya. Digital health. Kenapa kita butuh digital health? Ya karena kurang lebih penetrasi internet itu 170 juta jiwa ya. Jadi mereka pakai internet semua gitu. Dan kalau kita cek setiap hari yang warna biru itu setiap hari mereka pakai apa sih? Apakah mereka setiap hari pakai komputer desktop? Enggak. Malah ada yang nggak pernah pakai komputer desktop. Komputer desktop tuh kayak di THT itu yang gede ya, PC itu. Kalau komputer yang kecil laptop, ya oke lah. Mungkin yang pakai setiap hari lumayan 17%, tapi ada juga yang nggak pernah pakai laptop. Ya karena mungkin nggak punya laptop gitu. Dari 170 juta ya, lebihnya. Ini survei aja, mungkin nggak populasi, sampel yang diambil sih nggak 170 juta, cuman mewakili populasi itu. Ternyata yang setiap hari dipegang adalah smartphone. 93%
setiap hari pegang smartphone. Ada nggak yang tidak pernah pegang smartphone? Ada 1%. Oke. Tetap ada yang nggak pernah pegang, tetap ada gitu. Tablet, tablet banyak juga yang nggak pernah pegang tablet. Gitu. Tapi kalau handphone, semua pegang. Apa artinya ini semua? Artinya ini semua adalah mobile apps atau aplikasi, ya. Dan mereka pakai HP-nya untuk install atau untuk menggunakan aplikasi apa? Ya ternyata paling besar YouTube, nonton video ya. Ini TikTok belum ada nih. Kalau udah ada TikTok waktu itu mungkin TikTok juga naik nih. WhatsApp, Facebook, Instagram ya, Line, Twitter ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau main ke dunia digital health, mau eksis di dunia digital health ya kita kuncinya mau nggak mau aplikasi. Tapi aplikasi kita harus bersaing dengan keberadaan aplikasi yang terkenal ini di populasi HP klien kita atau pasien kita gitu. Memang nggak gampang, tapi ini yang jalan yang harus ditempuh. Nah, dan ternyata nggak cuma telemedicine aja loh yang akan booming dalam 10, 20, 40 tahun ke depan, tapi akan ada yang lain juga. Rekam medis elektronik kalian udah ngerasain, telemedicine mungkin sebentar lagi. Wearable and biosensing mungkin belum terlalu. Remote medicine kita udah mulai obat dikirim. Analytic big data kita jarang tahu. Patient engagement oke lah kita bisa edukasi pasien dengan digital dan lain-lainnya. Ya. Tapi telemedicine hanya salah satu komponennya saja. Ya. Jadi kalau kalian telemedicine aja nggak mau belajar, habis ini ada biosensing, wearables, tambah nggak mau belajar, rekam medis elektronik, bodo amat, saya mau pakai rekam medis yang tulis aja, gampang, tinggal rek-rek, tulisan nggak kebaca, yang penting selesai. Ya susah, karena berikutnya akan ada inovasi, perkembangan yang lebih baru, lebih bagus, lebih canggih, lebih susah, dan terus-menerus gitu. Ya. Ya gampangannya gini lah, kamu HP pakai tahun berapa sih? Siapa yang masih pakai HP Nokia 3310? Kan enggak, ya. Kalaupun ada yang masih pakai Nokia bukan 3310, tapi Nokia yang sudah Android sekarang ada, ya. Tapi itu juga saya nggak yakin kalian tahu, ya, karena brandnya udah kalah. Maka sekarang kalian pakainya apa? Samsung, iPhone mungkin, ya. Nah, habis itu apalagi kalian akan ikutin ini terus, ya. Nah ini kalau di dunia teknologi HP yang diikutin itu nanti ada iPhone baru keluar, iPad baru keluar, Samsung baru keluar. Nah, kalau di dunia kedokteran, teknologi kedokteran, digital health, telemedicine akan keluar. Electronic medical record akan keluar. Analytic big data akan keluar. Wearable biosensing akan keluar. Jadi baca-baca dulu lah, lihat-lihat dulu videonya ya. Nah, ini gak ada waktu, sibuk ya, ini makanya saya kasih tahu, saya kasih paparannya sekarang. Konsultasi online, kirim obat, second opinion ya. Jadi udah ada aplikasinya. Tahu nggak? Ini aplikasi yang bikin rumah sakit mana? Ternyata ini aplikasi udah ada di Indonesia dan yang bikin rumah sakit di Malaysia. Bisa bayangin? Ya. Bahwa rumah sakit yang di Malaysia bikin aplikasi dengan bahasa Indonesia untuk menjaring pasien yang di Indonesia untuk konsultasi dengan dokter di Malaysia. Tak ada lah sakitnya apa, tak tahu nanti. Ya. Kalau nanti butuh obat, kirim dari Malaysia. Ya. Kalau nggak puas sama dokter Indonesia, datanglah ke dokter Malaysia nanti. Ya. Rumah sakit kita bagus nih, seperti ini alat-alatnya. Ya. So, tadi saya bilang private sectors are looking for access and cost as priority. Cost dalam arti ada margin profit di situ, ya. Negara yang sebesar Malaysia membidik negara yang sebesar Indonesia untuk jadi target marketnya. Jadi mereka nggak puas nih rumah sakit di Malaysia dengan akses pasien Malaysia doang. Mereka meluaskan akses ke seluruh pasien di Indonesia. Bayangin. Ya. Dan ini ada survei dari Perhumasri, Asosiasi Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia. Udah tahu belum sih tentang telemedicine gitu ya? Nah, ya udah tahu 1/4. Tapi 60% belum tahu. Kayak gimana sih telemedicine? Ya memang belum familiar. Kalau rumah sakit, kira-kira mau nggak sih telemedicine? Mau.
Karena rata-rata manajemen udah tahu arahnya ke sana gitu. Rumah sakit prospek nggak kalau ngembangin telemedicine? Iya. Gitu. Kenapa? Ya karena mereka tahu populasinya di sana. Mereka meluaskan akses ke sana, meningkatkan kunjungan dari sana. Setelah itu digunakan telemedicine bukan untuk mengobati, tapi untuk screening awal, maka nanti kalau ada butuh tindakan, ditarik ke rumah sakitnya. Gitu ya. Jadi seperti triase, tapi nggak di UGD triasenya. Triasenya nggak di poliklinik triasenya di HP. Dan yang di triase siapa? Seluruh yang pegang HP. Gitu. Di mana? Di seluruh yang ada sinyal, yang bisa install aplikasi itu. Gitu. Ya. Kenapa rumah sakit sanggup ke sana? Ya karena dia punya duitnya. Mau ngembangin sistem, bikin aplikasi, ada duitnya. Ya. Nah, rumah sakit, kalau dari ini saya sekilas saja, ada beberapa hal yang penting. Ada telemedicine nih, ada COVID nih, ada digital teknologi nih. Nah, biasanya masing-masing awalnya ngapain sih telemedicine? Capek-capek amat lihat video. Udah pasien kalau mau datang sini. Saya sibuk nih ya, pasien banyak, sana antri. Gitu ya. Nah, itu yang ada yang seperti itu, denial. Atau nggak mau. Atau apa, takut lah nanti gimana gitu ya. Ada lagi yang marah nih ya. Gimana sih praktek dokter kok malah online video callan, nggak bener itu, kacau, bla 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 bla, malah marah-marah sama video call-nya ya. Ada yang gimana ya? Aduh, iya enggak ya, wah bingung. Ada yang stres, waduh, makanya udah begini, mas ini rumah sakit kami kecil, gimana nih, bikin nggak ya? Rumah sakit saya cuma di kota kecil, di Kudus atau di Jepara atau di Pemalang, di Purwokerto misalnya. Kalau bikin sistem harus bayar sekian ratus juta, sekian ini miliar, apa segala macam. Atau ya sudahlah, kita harus terima. Maka cari cara, gimana caranya, rencananya untuk berikutnya gitu. Nah, fase ini biasanya dialami oleh semua orang ketika mengalami suatu hal yang baru atau perubahan. Gitu. Dan kita ada di fase yang mana gitu. Nah, kalau kita tahu aja enggak tentang telemedicine, maka kira-kira kita ada di fase yang mana nih? Ya, saya kasih remote controlnya ke siapa lagi? Yang pegang laptop selain Indra siapa? Halo, Bima dong. Bima. Oke, saya kasih ke Bima. Ya, pertanyaan saya Bim, kalau kamu nggak paham tentang telemedicine sama sekali ya, kira-kira kamu ada di fase yang mana gitu? Coba arahkan mouse-nya, silakan. Denial dong. Digeser mouse-nya. Sudah digeser dong. Belum itu pointernya? Ini saya pakai kursor, nggak bisa dong. Oh, nggak bisa. Ya dari ini. Di sini, menurut kamu di sini? Iya dong. Nah, di sini nih kalau tahu tapi nggak mau gitu. Dia di sini. Nah, kalau nggak tahu di mana? Kalau nggak tahu ya di luar kurva di sini. Ngerti aja enggak, tahu aja enggak, denger aja enggak. Apa yang mau di-denial? Tuh ya. Nah, padahal sekarang arusnya sudah sampai sana. Orang lain sudah sampai sana gitu. Rumah sakit lain sudah sampai sana gitu ya. Maka kita akan tertinggal jauh sekali gitu ya. Oke. Jadi rumah sakit berubah, semua mulai dari awal, harus bikin yang baru ya. Tinggal kita mau ikut berubah atau mau ikut serta dalam perubahan atau istilahnya kalau ini jadi pemain atau jadi penonton gitu ya. Banyak hal yang berubah, antara lain kecemasan pasien. Ya. Aduh, aku sakit nggak ya? Aduh, ini orang tuaku, anakku sakit gimana, mau imunisasi, tapi rumah sakit kok banyak pasien, gimana gitu ya. Maka telemedicine salah satu opsi yang bisa dipilih untuk dikembangkan oleh Vaskes. Tapi saya kan dokter spesialis dok, boro-boro saya punya rumah sakit. Ya moga-moga kalian nanti punya rumah sakit, amin ya. Kalau nggak punya rumah sakit, moga-moga punya klinik ya, amin. Kalau nggak punya klinik, minimal punya praktek pribadi sendiri, ya.
Karena ketika kamu punya private practice sendiri, itu sudah dianggap sebagai vaskes. Maka kamu bisa mengembangkan layanan telemedicine milikmu sendiri. Ya, bukan milik rumah sakit. Tuh. Pasti ada hambatan, ada paparan lainnya bahwa telemedicine prinsipnya ini bagus, potensi dan peluang, dan berbagai layanan bisa sebagai triase tadi saya sebutkan, atau buat kontrol gitu ya. Misal pasien alergi nih, ya udah kontrol 2 minggu lagi, ya udah nggak usah datang, refill obat dan lain-lainnya, online aja. Mungkin suatu saat nanti bisa. Tapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan juga ya. Dan makanya inilah kenapa harus pakai mobile ya. Dan saya berdiri di lebih dari satu kaki, dalam arti kata kalau saya di satu kaki itu artinya sebagai akademisi ya, saya sebagai dosen itu saya sebagai akademisi, di sisi akademisi, tapi saya juga berada di sisi asosiasi, baik di ID ataupun Perhati. Tapi saya karena PNS otomatis juga di sisi pemerintah, tapi saya nggak bisa bikin kebijakan, aturan, atau surat edaran, tapi saya tetap masuk sisi pemerintah juga, bagian dari pemerintah juga. Dan sekarang saya mendirikan ya Lanungga Studio, berarti saya berdiri juga di sisi private sector. Dan di sisi private sector saya sebagai Lanungga Studio mencoba mencari jalan tengah, gitu ya, yang baik untuk semua, khususnya untuk dokter ataupun klinik yang skala kecil, yang mungkin nggak punya uang sebanyak rumah sakit besar gitu. Kalau punya uang ya nggak masalah, kita tinggal beli itu aja beres. Tapi kalau nggak punya duit itu yang bermasalah. Kita butuh mobile apps karena kita bisa punya nih klinik kita sendiri nih, klinik Dokter Bima THT misalnya, atau klinik apa THT gitu ya. Logonya logo klinik kamu yang muncul. Fotonya foto klinik kamu yang muncul, dan fitur-fiturnya nanti kita pilih kamu butuh yang mana gitu, untuk konsultasi kah, untuk apa gitu ya. Sehingga saya di Lanungga Studio punya visi bahwa satu orang dokter atau klinik gitu ya yang dimiliki oleh seorang dokter harus punya satu aplikasi sendiri. Meskipun itu artinya harus bersaing dengan YouTube, Facebook, dan lain-lainnya gitu ya. Ataupun aplikasi yang besar lainnya. Kenapa? Karena kalau kita punya sendiri, kita dokter bikin sendiri, klinik kita punya sendiri ya. Bikin sendiri itu maksudnya bukan berarti kamu yang bikin, cuma maksudnya customize untuk buatan kamu sendiri. Maka kamu punya banyak benefit, bisa punya brand sendiri, meningkatkan kepercayaan pasien sendiri, dan punya jalur langsung ke customer sendiri, dan tentunya kamu desain aplikasinya itu sesuai kondisi praktek kamu, sesuai resource yang kamu miliki, untuk meningkatkan kualitas layanan, jadi bisa telemedicine sendiri misalnya ya, sehingga pasien yang ada masalah tuh terbantu, ya. Tapi tetap mematuhi kode etik dan hukum praktek kedokteran gitu. Biar apa? Ya minimal bisa berdaya di rumah sendiri ya. Jangan sampai pasiennya di sebelah rumahmu, dia konsul sama dokter yang di rumah sakit di Malaysia. Aduh, sakit hati rasanya ya. Udah susah-susah buka praktek ya, nyalain lampu, tagihan listrik, air ya, gaji perawat misalnya. Pasien di sebelah rumah konsulnya sama dokter di Malaysia ya, atau sama dokter yang di luar kota kamu misalnya. Ya harusnya pasien yang di area kamu konsulnya ke kamu. Nah, ketika nanti dia ada masalah, datang ke kamu gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya praktek kedokteran itu adalah unit usaha lokal. Contohnya gini, gudeg Yujum. Okay. Siapa yang sudah pernah makan gudeg Yujum? Yang di Jogja. Ada nggak? Mana? Ada nggak nih? Halo, siapa yang pernah makan gudeg Yujum? Nggak ada? Ada, Pak. Siapa namanya nih? Indra ada, Pak. Nah, pernah makan gudeg Yujum ya? Pernah, dokter. Nah, enak nggak? Enak, dokter. Nah, di Semarang ada nggak? Di Jogja saja, dokter. Ya, Semarang nggak ada. Karena dia strategi bisnisnya memang nggak buka cabang. Maka kalau ke Jogja, kamu mampir gudeg Yujum nggak? Iya, dokter.
Ya, maka top mindnya brand gudeg tuh salah satunya Yujum. Maka orang yang ada di Jogja, entah dia dari mana domisilinya, kalau mau makan gudeg ke Yujum. Karena kuliner itu bisnis lokal. Meskipun sekarang udah ada inovasinya, gudeg dalam kaleng. Kayak kornet tuh ya. Dan itu bisa tahan berapa bulan dikirim gitu. Itu ada sekarang. Itu strategi ekspansi aja. Tapi prinsipnya adalah bisnis lokal. Jadi orang kalau mau makan gudeg Yujum dan merasakan sensasi yang nyaman, enak, seru makan di situ, harus ke Jogja dulu, baru bisa makan gudeg Yujum. Praktek kedokteran itu sama. Orang kalau mau ketemu sama saya, ya harus di rumah sakit yang saya punya SIP-nya di Kota Semarang. Misalnya, kebetulan saya lagi jalan-jalan ke Jakarta, ada seminar atau rapat, kemudian saya ketemu pasien saya yang sama-sama pernah periksa sama saya di Semarang, tapi ketemunya di Jakarta atau di bandara, saya nggak bisa gelar praktek di sana. Meskipun dokternya sama saya, pasiennya sama dia. Kenapa? Karena praktek dokternya terikat SIP lokal di rumah sakit di Semarang. Itu sama aja kayak ownernya Yujum lagi di Bandara Soekarno-Hatta ketemu sama orang yang langganan Yujum. Terus, Mbak, aku mau makan ininya, atau Yujumnya mungkin udah nggak ada ya, udah saya juga nggak tahu sih masih ada atau enggak, tapi prinsipnya ownernya ketemu mau makan di situ ya nggak bisa, ke Jogja aja main. Kalau ngobrol mungkin bisa gitu. Ya. Nah, yang jadi kendala adalah praktek yang tadinya praktek kedokteran yang tadinya bisnis yang sifatnya lokal bisnis digerus atau ditabrak atau didisrupsi oleh gelombang digital yang sekarang praktek kedokteran tidak harus lokal. Dan itu bagus bagi pasien karena akses meningkat. Pertanyaannya bagus nggak buat dokter? Tanda tanya. Atau pisau bermata dua. Ya. Bagus bagi sebagian dokter yang memiliki dan menguasai teknologinya, tapi tidak bagus bagi dokter yang praktek lokal tanpa sistem IT sama sekali akan ditinggalkan pasien perlahan-lahan. Gitu. Nah, itulah salah satu visi kita di Landungga Studio untuk membantu dokter atau klinik untuk bisa menjadi tuan rumah yang berdaya di dalam industri layanan kesehatan di Indonesia dan dunia nanti suatu saat gitu. Siapa tahu nanti gantian, ya. Klinik kamu malah ngelayanin pasien dari Malaysia. Rumah sakit kamu ngelayanin pasien dari Thailand, dari Filipina, ya. Lalu operasi dengan cochlear implant dengan kamu, operasi FAST untuk transpenoid approach dengan kamu di rumah sakit kamu misalnya. Ya, itu yang kita mau balik tuh, ya. Biar apa? Alur devisanya balik ke sini gitu. Ya. Oke. Ini kuliahnya, sekarang kita bahas diskusinya, oke ya. Aduh, lumayan. Berapa jam nih tadi saya ngomong? 1,5 jam, oke. Oke, yuk, hidupkan videonya, kita diskusi sebentar. Habis ini saya tutup. Oke, silahkan. Kalau nggak mau tanya, mau sharing, atau mau apapun, bolehlah. Ya. Atau kalau nggak ada, saya yang tanya deh, gantian saya yang tanya. Prima nih, Prima. Gimana, Prim? Menurut kamu, setelah dengar paparan saya tadi, 1,5 jam, ya. Dari paparan dokter ya memang era digital saat ini kita tidak bisa pungkiri sih dok, karena 90% kehidupan kita itu hampir 80 hingga 90% kita tergantung terhadap smartphone dok. Jadi dengan adanya
aplikasi yang bisa menghubungkan antara pasien dengan kita secara pribadi, baik itu saat kita nanti praktek di daerah atau saat kita kerja di rumah sakit, itu feedbacknya akan kembali ke diri kita juga sih, Dok. Oke. Fajri mana? Tadi saya lihat ada Fajri hilang dia. Adi. Iya, dokter. Ya, Adi dulu. Fajri mana Fajri? Nah, itu Fajri nongol. Yuk, yang lain videonya dinyalain. Iya, dokter. Ya, Kalau menurut ya. tadi juga sama, dokter. Setuju dengan pendapat Pak Prima, dokter. Ya, emang sekarang nggak bisa dipungkiri sih, dok. Semuanya menggunakan era digital, dok. Dari kaum atas sampai kaum bawah juga, dok. Jadi emang perlu pengembangan diri juga untuk bersaing, dok. Oke. Farizal nih, yang dari Aceh. Ini Farizal yang dari Aceh bukan ini? Kok kepalanya hilang malah. Fajri aja dulu, Fajri. Ya, dok. Gimana? Ya sebenarnya sih sama, untuk zaman sekarang kan penggunaan smartphone bisa untuk memudahkan juga. Kemudian juga bisa sampai lapisan yang atas dan bawah. Sampai banyak juga penyalahgunaan juga gitu, dok. Ya, oke. Cuma mungkin untuk telemedicine-nya mungkin ada perlu antara pasien dengan dokternya dalam proses tanya jawabnya itu juga mungkin perlu diimbangi, dok. Mungkin biar tidak terjadi salah persepsi terhadap saran dokter dengan penerimaan pasien. Farizal, yang dari Aceh bukan ini Farizal ini? Kamu dari Aceh? Suaranya nggak masuk, Farizal. Yang udah mau beres siapa? Fani. Farizal nggak masuk suaranya, di setting dulu. Fani atau Lucia nih yang senior. Oke, belum masuk Fani atau Lucia, nggak ada. Bima deh. Bima juga senior kan, udah lama ya. Senior apa? Residen udah lama. Izin, dok. Mungkin Ya. saya cuma mau menanyakan, dokter. Kalau tadi sudah dokter bilang juga untuk di Indonesia nggak semuanya kualitas sinyal atau jaringan itu 4G, dokter. Ya, Maka betul. Kualitas untuk telemedicine ini yang 4G, dokter. Dan Ya. kan nggak semuanya berada di daerah yang 4G itu, dok. Untuk yang daerah yang di bawah 3G atau 2G itu gimana ya, dok, untuk telemedicine ini, dok? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu berkaitan dengan teknis. Nah, kalau berkaitan dengan teknis, maka ada beberapa aspek yang harus dikuasai juga dalam hal teknologi. Maka jawaban singkatnya adalah, yang pertama, telemedicine ada dua macam. Ada telemedicine yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung. Langsung tuh video call, berarti live. Dia tanya, jawab, selesai. Tapi ada juga yang tidak langsung, itu chatting gitu ya. Chatting artinya pasien kirim data dulu, bahkan ngupload foto, ngupload apa, kirim ke server, nanti dokter baca, lalu dokter jawab. Itu juga bisa. Jadi itu salah satu solusi. Maka kita tinggal bangun platform yang sifatnya bisa nerima formulir, lalu kirim balik. Gitu. Kalau seperti itu nggak mempengaruhi di ini ya, dok ya, untuk jaringannya ya, dok? Karena berupa data itu lebih ringan ya, dok? Ya,
jaringannya lebih ringan karena hanya mungkin teks sama image gitu. Atau kalau kurang mantap nanti pas pertemuan kedua ketika dokternya sudah terima data, maka pas pertemuan kedua pakai voice, telepon biasa bisa. Ya, itu opsinya aja. Artinya method of delivery kita bisa pilih sesuai dengan resource yang kita punya. Tapi konsepnya adalah kita mau punya layanan telemedicine atau tidak gitu. Masalah softwarenya sebagus apa, websitenya atau aplikasi mobile nanti sebagus apa, itu pilihan resource sesuai dengan budget dan resource yang ada itu aja. Jadi nggak usah, jangan terpacu bahwa telemedicine harus pakai app yang seperti app yang ini, belum tentu. Jadi telemedicine pun jenisnya banyak. Yang kita pahami adalah filosofinya atau ilmu dasarnya. Nah, aplikasinya nanti beda-beda. Sama seperti operasi. Apakah nanti kamu harus pakai face untuk septoplasti? Kalau nggak ada face ya septoplastinya manual kan bisa. Ya. Tapi kita udah belajar septoplasti yang manual begini, septoplasti endoskopi begini. Alat yang ada ini plus minusnya begini, maka kita pilih yang mana yang sesuai dengan kondisi yang kita punya. Gitu. Baik, dokter. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ya, oke. Kalau nggak ada, ya sebagai penutup ya, tantangan yang kalian hadapi ini memang, mohon maaf ya, lebih berat gitu ya. Lebih berat daripada yang saya hadapi dulu gitu. Artinya apa? Ya artinya ya mohon maaf, effortnya harus lebih besar ya. Effortnya harus jauh lebih besar. Ibarat kata dulu saya cuma baca buku tentang ini aja, THT beres, operasi selesai beres. Oke. Oh, ada pasien TE, ada pasien FAST gitu ya. Oh, makin banyak saya TE, makin banyak saya FAST, makin senang saya. Sekarang kalau kamu makin banyak TE, makin banyak FAST, makin banyak tracheostomy, makin mikir. Resikonya nggak cuma masalah RW, tapi masalah paparan COVID. Ya. Ya ibarat kata kalau dokter-dokter senior mah udah sempat TE banyak, udah sempat FAST banyak, udah sempat operasi tracheostomy banyak gitu. Tapi kamu kan belum mulai, baru mau mulai gitu. Jadi challenge-nya lebih berat, tantangannya lebih berat. Makanya modalnya untuk berjuang lebih berat. Ibarat kata kalau berenang itu nggak cukup pakai gaya katak nih, butuh gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu gitu ya. Kalau cuma gaya katak doang nggak bisa kayaknya. Tuh. Ya, sebagai penutup ada beberapa slide lagi. Kemarin saya udah pernah lihat ya. Ini yang saya mau bangun berikutnya adalah buka praktek.com, kamu bisa lihat nanti. Dan salah satu layanan yang saya berikan adalah saya bisa membuatkan website ataupun aplikasi mobile untuk klinik dengan fitur telemedicine-nya. Gitu ya. Nah, ini kita lihat sebentar, maaf. Bayangkan kamu seekor ikan gitu ya. Bayangin aja kalau lagi sekolah THT itu kayak ikan yang diajarin buat berenang gitu. Ore, aku udah bisa berenang nih. Tapi kan kita belajar berenangnya di kolam gitu. Nah, ketika sudah bisa renang, kamu dapat nih ijazah SPTHT, lalu dapat brevet, spesialis, STR, SIP, dan seterusnya. Maka kamu akan berenang lagi dengan ilmu berenang kamu kemarin di kolam renang. Tapi kamu berenangnya di mana? Berenangnya di laut. Dan kondisi seperti apa yang ada di lautan? Ya? Nah, kamu lagi enak-enak berenang, ada yang makan, ya. Ada yang mengancam, ada yang memangsa, gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada lagi yang memakan, lebih besar, lebih ngeri, gitu ya. Dan ternyata di balik itu ada lagi yang lebih ngeri, gitu ya. Jadi sebagai gambaran bahwa kalau kita sebagai dokter di posisi employee saja, kita nggak akan lebih dari ini. Ya.
pasti akan ada pihak yang lebih besar, lebih kuat daripada employee kita sebagai dokter yang melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi baik atau buruk, merugikan atau tidak ke diri kita gitu. Dan di balik itu ada lagi yang mengambil keuntungan di belakangnya. Kalau gitu gimana dong nasib kita nih sebagai ikan kecil nih? Ya udah pasrah aja, menyerah dan mati, atau harus fight, struggle gitu ya. Ya tentunya kecil dan besar itu ada plus minusnya, ya. Kecil dan besar itu ada plusnya. Kalau saya ibaratkan, maka gigi-gigi ini, tajam-tajamnya ini kita ibaratkan sebagai pengetahuan dan keterampilan kita di bidang kesehatan tentunya, spesialis THT, dokter gitu, tapi juga di bidang teknologi. Oke. Kalau kamu nggak punya pengetahuan teknologi, kamu kena gigit sama yang punya gigi, ya, karena dia paham teknologi yang lebih canggih. Nah, kamu kena gigit dah. Makanya kamu harus punya gigi juga, ya. Minimal punya gigi deh. Gitu. Karena kalau kamu punya gigi, sebetulnya kalau kamu kecil tapi punya gigi, masih punya kesempatan untuk bertarung, berjuang, berhadapan, survive. Kenapa? Karena kita memang kecil, dia memang besar. Nah, kalau badan ini saya ibaratkan sebagai modalnya gitu ya. Memang dia kapitalnya besar sekali, memang dia modalnya besar sekali gitu ya. Misalnya nih klinik, pemilik klinik modalnya gede. Kamu kan nggak punya klinik, dia punya tanah, punya bangunan klinik misalnya. Ini rumah sakit misalnya, rumah sakit punya tanah, punya bangunan lebih besar daripada klinik gitu. Wah, ini bahkan mungkin digital startup yang uangnya jauh lebih besar, teknologinya jauh lebih canggih daripada rumah sakit gitu ya. Tapi semakin besar, maka dia semakin lambat gerakannya, nggak mobile, nggak lincah. Tapi kalau kita kecil itu biasanya kita lebih agile, lebih lincah, larinya lebih cepat. Kalau belok kanan, belok kiri itu lebih cepat gitu ya. Kalau mau adaptasi lebih cepat gitu. Maka meskipun kita kecil, tumbuhkanlah gigi-gigi kamu ya. Jadi meskipun secara size kita kecil, tapi kita tetap bisa punya peluang untuk survive kalau spesiesnya atau jenisnya punya gigi gitu. Kalau ini ikan mas ya mungkin nggak bisa survive. Tapi jangan jadi ikan mas. Ya. Kalau sama-sama ikan kecil jangan jadi ikan mas deh. Jadi ikan ini nih. Siapa yang tahu ini ikan apa? Piranha, dokter. Ya, piranha yang kecil pun nanti bisa jadi sedang gitu ya. Mungkin nggak besar banget. Dan piranha itu punya gigi ya. Dan meskipun dia kecil, asalkan dia bersatu, berkelompok, dalam kelompoknya, bekerja bersama-sama, dia bisa meraih tujuan yang lebih besar. Dia bisa mengalahkan, ya, bahkan memakan ikan yang lebih besar. Nah, saya ibaratkan seperti ini perumpamaannya di dunia yang sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, kita punya gigi atau enggak? Kita jenis ikan mas hias atau ikan yang bisa fight and survive gitu ya. Dan seandainya pun kita bisa fight dan survive, apakah kita mau berjuang sendiri-sendiri melawan yang lebih besar ini, atau kita nge-gap gitu ya, nge-group bersama-sama. Nah, dalam hal ini tentunya dalam kelompok asosiasi masing-masing gitu ya. Minimal di THT per hati, atau bahkan di ID seluruh dokter bersatu ya. Baru kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Gitu. Kalau tidak ya sulit sekali. Kita hanya akan jadi mangsa dari ikan besar dan monster di lautan bebas ini. Ya. Maka kita bisa lihat satu hal bahwa mana yang lebih penting? Medical expertise kita sebagai spesialis THT atau teknologi mereka yang bisa video call? Atau modalnya yang lebih banyak? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih penting? Dia bisa bersuara. Ya. Jangan kencet nanti. Yang lebih
penting yang mana? Nah, kalau menurut saya kita tidak perlu mempertentangkan mana yang lebih penting, mana yang lebih bagus, mana yang lebih besar gitu ya. Kita nggak perlu gontok-gontokan. Saya yang dokter kok, saya yang punya teknologi kok, saya yang punya modal kok, nggak perlu. Ya, justru yang ada kita harusnya memanfaatkan, memaksimalkan medical expertise kita, pelajari teknologi yang ada, kumpulkan capital sedikit demi sedikit, perbaiki mindset dengan benar, ini yang mahal ya, mindsetnya ini yang susah dan mahal. Tentunya dengan medical ethic yang baik, sebagai moral kompas kita di praktek kedokteran. Dan yang paling penting dari semua adalah nawaitu yang benar. Niat itu seperti surat, salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Inna a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Maka mulai sekarang luruskan niat. Ya. Oke, mau sekolah, PPDS, buat apa? Jadi SPTHT, oke, buat apa? Bisa penghasilan lebih besar, bisa operasi, duit lebih banyak, oke, duit banyak, buat apa? Beli rumah, oke, udah punya rumah, mau buat apa lagi? Beli mobil, oke, mau buat apa lagi? Beli mobil lebih banyak, beli rumah lebih banyak, oke, terus mau buat apa lagi? Mau makan, jalan-jalan ke luar negeri, oke, terus mau buat apa lagi? Kalau cuma buat itu nggak akan ada habisnya. Sampai penuh mulut kita dengan tanah. Maka luruskan niat kita sebagai ini perjuangan kita di industri kesehatan. Ya. Saya sendiri pribadi meniatkan ini sebagai area saya untuk berjuang digital health gitu. Untuk arah yang lebih baik. Supaya nanti kalau anak-anak saya besar, misalnya jadi dokter, itu saya rela kalau mereka jadi dokter. Karena saya tahu bahwa ekosistemnya baik. Karena saya tahu bahwa mereka tidak akan jadi mangsa ikan-ikan yang lebih besar. Ya. Tapi kalau ekosistemnya buruk, dan kita hanya mengeluh, kita hanya marah, kita hanya komentar aja, ada kemungkinan tidak ada perubahan sama sekali, dan ada kemungkinan profesi dokter akan menjadi profesi yang ditinggalkan. Sekarang saja, dengan adanya COVID ini, sudah mulai para generasi milenial, saya yakin pasti berpikir keras 2 kali kalau mau jadi dokter. Melihat senior-seniornya nasibnya seperti apa. Masalahnya, kita fast forward 10-20 tahun kemudian, kalau udah nggak ada lagi yang mau jadi dokter, lalu dari mana dokternya? Yang pasti bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Kalau sudah begitu kayak gimana lagi? Aduh, tambah lagi nggak tahu kita kayak gimana. Ya. Jadi memang sepertinya sepele, tapi ini konsekuensinya panjang sekali. Seandainya pun perubahan yang kita inginkan itu belum terjadi, tapi kalau kita sudah niatkan arah ke sana dan kita mendidik, mengajarin semuanya, mensosialisasikan arah yang sama, dan perjuangan itu nanti diteruskan dan tercapai itu suatu ketika, maka insya Allah nanti semua pahalanya ikut dapat. Ketika suatu nanti anak kita, cucu kita bisa berobat dengan baik dan nyaman dan dilayani oleh dokter yang terampil dengan etika yang baik sesuai aturan dan teknologi yang canggih luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Itu yang kita inginkan. Oke. Alhamdulillah sudah selesai paparan dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Kita diingatkan seberapa dekat kita dengan kematian hari ini.
satu guru kita, beliau sudah meninggalkan kita ya. Dan ini harusnya jadi pengingat betul buat kita ya, pengingat betul. Luruskan niat, bismillahirrahmanirrahim, menjalani proses pendidikan dokter spesialis ini dengan baik, nanti menjadi dokter mengabdi dengan baik kepada negara, tidak harus sebagai PNS, tapi dimanapun posisinya, di sisi manapun, government, academics, private sectors, ataupun association, doesn't matter ya, kamu bebas memilih kebermanfaatan. Bebas memilih kebermanfaatan. Kamu memilih bermanfaat sebagai dokter spesialis, melayani pasien sebaik-baiknya, operasi sebaik-baiknya, melayani pasien sebanyak-banyaknya, operasi sebaik-baiknya, bagus. Memilih sebagai akademisi, mendidik dokter masa depan sebaik-baiknya, bagus. Ya. Memilih berkecimpung di asosiasi, membantu rekan-rekan sejawat kita, bagus. Ya. Memilih mendirikan private sectors yang kuat sehingga bisa bangun sistem yang bagus dan sinergi yang baik antara pemerintah, academics, stakeholder, asosiasi, yang manapun kamu bebas pilih. Yang penting niatnya benar. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.